Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun Zoom dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Siti Amira dari kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai moderator untuk memandu presentasi kelompok kami dengan topik pencernaan dan penyerapan protein serta lemak. Sebelum masuk ke inti, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nur Aisyah Istanbul, dan ada Fadila Sikrina Waris, dan saya ada juga Lilis Halisa, Marisa, dan Nur Asila. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Untuk yang bagian pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kali ini saya akan menjelaskan terkait alur pencernaan dan penyerapan dari protein. Yang pertama ada di mulut. Nah, di mulut, makanan berprotein seperti daging, telur, tempe dikunyah agar ukurannya lebih kecil. Nah, proses ini bersifat mekanis, yaitu hanya menghancurkan makanan supaya lebih mudah ditelan. Enzim amilase yang ada pada air liur akan membantu memecah protein menjadi lebih kecil dan membantu menelan secara alami. Setelah dari mulut, makanan yang mengandung protein kemudian lanjut ke kerongkongan. Nah, kerongkongan berfungsi sebagai saluran dari mulut ke lambung. Makanan yang telah dikunyah dan dilumasi didorong ke bawah kerongkongan melalui gerakan otot-otot yang disebut peristaltik. Perlu diketahui kalau kerongkongan itu tidak menghasilkan enzim atau zat pencerna protein. Kemudian setelah protein mulai dicerna ketika masuk ke lambung. Masuk ke cairan lambung tersebut terdiri dari asam klorida atau HCl, enzim pepsinigen, dan faktor lainnya. Nah, asam lambung sendiri berperan penting dalam pencernaan protein karena membuat suasana lambung sangat asam dengan pH kurang lebih 2, sehingga struktur protein yang awalnya terlipat menjadi terbuka. Proses ini membuat protein lebih mudah dipotong-potong oleh enzim. Kemudian asam klorida dalam cairan mendegradasi jadi bentuk aktifnya, yaitu pepsin. Nah, enzim pepsin ini memecah protein menjadi bagian lebih kecil, yaitu peptida melalui proses hidrolisis ikatan peptida. Dengan demikian di lambung protein. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lilis. Selanjutnya kepada Aisyah untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya ketika sebagian protein yang sudah dicerna itu masuk ke usus halus, tepatnya di duodenum. Dinding usus halus kemudian melepaskan dua hormon penting, yaitu sekretin dan cholecystokinin. Nah, kedua hormon ini memiliki fungsi yang berbeda tentunya. Yang pertama, sekretin itu merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan asam dari lambung. Nah, sedangkan si cholecystokinin ini berguna untuk merangsang pankreas untuk mengeluarkan proenzim pencernaan protein. Nah, lalu selanjutnya proenzim dari pankreas yang awalnya tidak aktif kemudian diaktifkan di usus halus. Yang pertama ada tripsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase atau tripsin menjadi tripsin di usus yang dimana memecah ikatan asam amino basa yang menjadi produk akhirnya itu peptida kecil dan asam amino bebas. Lalu yang kedua itu kimotripsinogen yang diaktifkan oleh tripsin menjadi kimotripsin di usus, di mana memecah ikatan asam amino aromatik menjadi peptida kecil dan asam amino. Lalu yang
Selanjutnya itu oksipeptidase yang diaktifkan oleh tripsin menjadi karbosipeptidase di usus, yang dimana memotong ujung C-terminal menjadi asam amino bebas. Lalu yang selanjutnya itu aminopeptidase yang dimana bekerja di usus, memotong ujung N-terminal dan menghasilkan produk akhir yaitu asam amino bebas. Lalu adapun fungsi-fungsi enzim tersebut, yang pertama, tripsin itu berguna untuk memutus ikatan peptida pada sisi asam amino basa. Lalu kimotripsin itu berguna untuk memutus ikatan peptida pada asam amino aromatik. Lalu selanjutnya elastase berfungsi untuk memutus ikatan peptida pada asam amino kecil atau nonpolar. Lalu selanjutnya karbosipeptidase itu berfungsi untuk melepaskan asam amino dari ujung rantai. Dapat disimpulkan hasil dari pankreas itu ada oligopeptida, tripeptida, dipeptida, dan sebagian asam amino bebas. Sekian dari saya alihkan ke moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya saya persilakan kepada Salva untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Setelah protein benar-benar dipecah menjadi asam amino, dipeptida dan tripeptida, proses selanjutnya adalah penyempurnaan asam amino menjadi rantai tunggal di first border usus halus dengan bantuan enzim tambahan aminopeptidase yang dimana memotong asam amino dari ujung N terminal yang menghasilkan produk akhir asam amino bebas. Dipeptidase dan tripeptidase memecah dipeptida dan tripeptida menjadi asam amino bebas sehingga menghasilkan asam amino tunggal, dipeptida dan tripeptida. Kemudian proses penyerapan asam amino bebas diserap melalui transport aktif ke sel usus atau enterosit, lalu masuk ke darah melalui vena porta hepatica menuju hati. Dipeptida dan tripeptida juga bisa diserap langsung oleh sel usus, kemudian sebagian dipecah menjadi asam amino sebelum masuk ke darah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Salva. Selanjutnya saya persilakan kepada Fadila untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan lemak, mulai dari mulut. Proses mekanik, lemak dalam makanan dikunyah bersama makanan lain agar ukurannya lebih kecil. Kemudian proses kimiawi, ada sedikit enzim lipase lingual atau enzim dari kelenjar air liur di lidah yang mulai memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan digliserida. Namun karena kondisi mulut netral dan waktu kontak sebentar, pencernaan lemak di sini masih sangat minimal. Selanjutnya ke kerongkongan. Makanan yang telah lumat mengalir lewat kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik yang membuat otot dari tenggorokan bergerak terus mendorong makanan. Kemudian lambung. Proses mekanik, gerakan otot lambung mencampur makanan membuat lemak jadi lebih halus dalam bentuk emulsi kasar. Kemudian proses kimiawi, lambung mengeluarkan asam lambung yang menciptakan suasana asam dan memudahkan enzim bekerja. Enzim utama untuk lemak di lambung adalah lipase lambung yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Peran ini masih terbatas karena lemak umumnya sulit larut dalam air. Proses pencernaan lemak yang lebih besar akan terjadi nanti di usus halus dengan bantuan empedu dan enzim pankreas. Baik, itu tadi materi dari Fadila. Selanjutnya kepada Sila untuk melanjutkan pemaparan materi. Terima kasih banyak atas kesempatannya moderator. Jadi selanjutnya ada materi dari usus kecil, yaitu sambungan dari proses pencernaan dari lambung, yang dimana di usus kecil ini atau usus halus itu pencernaan sesungguhnya itu terjadi, yang dimana awalnya itu lemak tidak dapat larut dalam air sehingga terjadi proses mengemulsi atau proses pemecahan lemak menjadi potongan-potongan kecil dengan asam empedu yang dihasilkan oleh kantung empedu. Nah, asam empedu ini membantu untuk mengemulsi lemak menjadi bagian lebih kecil beratus-ratus kali lipat dibanding kondisi normalnya. Kemudian bersamaan dengan waktu itu, pankreas juga menghasilkan enzim lipase, yang dimana enzim lipase ini akan mengemulsi lemak secara hidrolisis
dan kemudian akan menghasilkan gliserol dan juga asam lemak. Nah, kedua senyawa ini akan bereaksi dengan garam empedu dan menjadi molekul yang lebih kecil yang bernama misel. Nah, enzim lipase saat itu juga masih bekerja lagi untuk memecah molekul menjadi asam lemak dan juga monogliserida yang nantinya akan melewati usus halus. Nah, setelah melewati usus halus, asam lemak ini akan diubah menjadi trigliserida yang akan bergabung dengan protein, kolesterol, dan lain sebagainya, kemudian membentuk struktur baru yang namanya kilomikron. Nah, di lapisan protein yang ada di kilomikron ini membuat molekul bisa larut ke dalam air. Alhasil, lemak yang disalurkan melalui pembuluh lakteal itu kenapa sih? Nanti Katna? Gimana itu? Lapisan protein dari kilomikron itu membuat molekul dapat larut di dalam air. Alhasil lemak itu bisa disalurkan melalui pembuluh lakteal dan kemudian masuk ke pembuluh darah dan menyalurkan lemak ini ke jaringan-jaringan tubuh yang memerlukan. Nah, kilomikron itu bergerak melalui darah. Mereka itu akan menyalurkan trigliserida ke jaringan adiposa dan kemudian 20%-nya itu akan disalurkan ke hati untuk bisa diserap ke sel-sel hati atau digunakan untuk bisa menghasilkan suatu energi. Dan terakhir itu masuk pada ileum atau usus besar. Nah, di ileum itu akan menyerap zat-zat sisa yang tidak terserap di jejunum, di usus halus atau usus kecil, sehingga masuk ke usus besar kemudian dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasannya. Selanjutnya kesimpulan dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa proses pencernaan protein dimulai di lambung oleh enzim pepsin, kemudian dilanjutkan di usus halus oleh enzim tripsin dan kimotripsin hingga menghasilkan asam amino yang siap diserap tubuh. Sementara itu pencernaan lemak berlangsung di usus halus dengan bantuan empedu yang mengungsikan lemak serta enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Hasil akhir dari kedua proses ini kemudian diserap oleh usus dan dimanfaatkan tubuh baik untuk energi, pembentukan hormon, enzim maupun perbaikan jaringan. Jadi baik protein maupun lemak sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga fungsi dan kesehatan tubuh kita. Demikian presentasi kelompok kami pada hari ini tentang pencernaan serta penerapan protein dan lemak. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.